Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Liza Elviana Safitri dengan NIM 1860205222164 dari Prodi PGMI kelas 3D. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah, kurikulum dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Mahfuka MPD. Pada video ini akan berisi mengenai modul micro-teaching, praktek micro-teaching, mengenai materi pendidikan Pancasila SD kelas 1, dan juga analisis terhadap micro-teaching. Mari semua untuk menyimak. Berikut ini merupakan modul micro-teaching kurikulum Merdeka Pendidikan Pancasila fase A SD kelas 1. Terdapat komponen informasi umum yang mencakup A. Identitas modul, penyusun Liza Elviana Safitri, instansi MI Islamiyah Kanyar, tahun penyusunan 2023-2024, jenjang sekolah SD atau MI, mata pelajaran pendidikan Pancasila, fase atau kelas A atau 1, bab atau tema aturan dalam rumah dan sekolah, subunit aku anak patuh aturan dengan alokasi waktu 1 kali pertemuan atau 2 jam pelajaran kali 35 menit. Kompetensi awal, peserta didik dapat mengetahui aturan yang ada di rumah dan di sekolah. Yang kedua, peserta didik dapat menceritakan sikap mematuhi di lingkungan rumah dan sekolah. C. Profil pelajar Pancasila, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bertokoh yang mandiri, bernalar kritis dan kreatif. D. Sarana dan prasarana, alat pembelajaran, PPT, laptop, Google Classroom, Google Meeting, sumber belajar buku panduan guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk SD atau MI, kelas 1. Penulis oleh Elisa Seftriana dan Ratna Sari Dewi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, tahun 2021. Target peserta didik reguler atau tipikal, umum tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Peserta didik dengan pencapaian tinggi mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir asas tinggi atau HOTS. F. Pendekatan model dan metode pembelajaran. Pendekatan menggunakan pendekatan kontekstual. Modelnya menggunakan model distance learning. Metode menggunakan ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Masuk pada komponen inti. A. Capaian pembelajaran, mengidentifikasi dan menguraikan aturan di rumah dan di sekolah, serta menunjukkan sikap mematuhi peraturan. B. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat memahami aturan-aturan yang berlaku di rumah dan di sekolah. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh sikap mematuhi aturan di rumah dan di sekolah. Yang ketiga, peserta didik dapat melaksanakan aturan di rumah dan di sekolah dengan bimbingan guru dan orang tua. C. Alur tujuan pembelajaran. Pertama, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang aturan-aturan di rumah dan di sekolah. Yang kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami contoh sikap yang mematuhi aturan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami aturan sehingga dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. D. Persiapan pembelajaran. Yang pertama, guru menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama kegiatan pembelajaran. Pertanyaan pemantik. 1. Apakah kalian tahu apa arti dari aturan? Yang kedua, apa akibatnya jika aturan tidak dilaksanakan? 3. Mengapa harus ada sebuah aturan? F. Kegiatan pembelajaran terdiri dari pendahuluan, kegiatan awal dan persepsi. Jadi dari kegiatan inti yang mencakup 8 langkah. Terdiri dari kegiatan penutup yang mencakup 3 langkah. G. Asesmen atau penilaian, diagnostik, pertanyaan pemantik sebelum memulai pelajaran, formatif, penilaian proses, observasi sikap, performa berupa kerjasama, keterampilan, dan pengetahuan selama kegiatan pembelajaran. H. Kegiatan pengayaan dan remedial, pengayaan diberikan kepada peserta didik dengan nilai rata-rata dan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dan pengayaan, sedangkan remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan lanjut untuk memahami materi atau mengulang kepada siswa yang belum mencapai capaian pembelajaran. Berikut merupakan refleksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, anak-anak, eh, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا بالإسلام دينا وبالنبي ورسول ربنا علما وارزقنا علما من Anak-anak, عبادك الصالحين. ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Semoga kita terus diberikan kesehatan karena kita masih daring ya. Anak-anak, di sini kita akan membahas mengenai aturan di rumah dan di sekolah. Sudah ada yang tahu arti dari aturan? Oke. Jadi, aturan adalah ketentuan yang dibuat untuk mengatur. Untuk mengatur apa? Untuk mengatur perilaku kita atau tindakan kita. Nah, kita akan membahas mengenai aturan di rumah dan juga aturan di sekolah. Bisa kalian lihat, aturan di rumah adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan saat di rumah yang dibuat oleh orang tua. Nah, aturan di rumah ini sifatnya wajib untuk ditaati semua anggota keluarga termasuk orang tua. Nah, anak-anak, ini terdapat lagu bangun tidur. Kita breaking yang terlebih dahulu ya, agar kalian lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Ya, Bu. Ya, mari bangun tidur terus mandi. Tidak lupa Masuk gigi. Aku tolong Ibu membersihkan tempat tidur. Oke, anak-anak, untuk sekarang coba kalian perhatikan videonya. Ini merupakan cerminan aturan-aturan di rumah. Kalian perhatikan. Oke. Nah, cerminan aturan di rumah yang pertama yaitu bangun tidur tepat waktu. Kenapa pasti orang tua kalian menginginkan kalian untuk bangun tidur tepat waktu agar kalian pergi ke sekolah itu tidak kesiangan. Setelah itu kalian pasti disuruh untuk membersihkan tempat tidur. Yang ketiga, berpamitan ketika mau pergi. Jadi kalian pada mau keluar itu harus berpamitan agar orang tua kalian itu tidak kebingungan saat mencari kalian. Nah, untuk selanjutnya aturan di sekolah. Berarti suatu tata tertib yang harus kita jalani atau kita laksanakan di sekolah, dan ini tuh dibuat oleh sekolah, sedangkan di rumah dibuat oleh orang tua. Nah, contoh-contoh aturan di sekolah. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, mengikuti upacara. Nah, ini pasti di semua sekolah juga terdapat upacara setiap hari Senin, setiap pagi. Seperti juga di sekolah kita, itu setiap hari Senin juga upacara, melaksanakan upacara. Yang ketiga, tidak mencoret meja dan kursi. Kenapa? Karena saat kita nanti naik kelas, dan kelas itu akan dipakai buat adik kelas kita, maka kita itu tidak boleh mencoret agar adik kelas kita itu merasa nyaman dan tidak terganggu. Nah, anak-anak, di sini ada yang mau mengasih contoh aturan di rumah ataupun di sekolah? Ayo. Saya Bu. Iya.
Coba yang Siska. Contoh aturan kelima itu membantu ibu membersihkan rumah. Iya, benar sekali, bagus. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar yang ibu kasih tanda panah ini. Kondisi kamarnya bagaimana? Iya, benar. Kalau yang ini, nah, iya benar. Itu merupakan tujuan dari sebuah aturan. Yang pertama, agar kehidupan teratur. Yang kedua, agar menciptakan kenyamanan. Jika kamar kita seperti ini nyaman, maka kita juga akan selesa dalam tidur. Yang ketiga, agar menciptakan ketentraman. Jika kamar kita seperti ini, maka ibu kita juga akan senang. Berbeda ketika kamar kita berantakan, ibu kita akan memarahi kita. Dan kita pun juga tidak akan merasa nyaman karena semuanya itu berserakan. Nah, karena ibu mempunyai contoh aturan, yaitu membersihkan kelas sesuai jadwal piket. Merupakan aturan di mana? Iya, benar sekali, di sekolah ya. Nah, untuk lanjutannya, ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya kalian sebutkan dan ceritakan aturan-aturan yang ada di rumahmu. Jawabannya nanti difoto di Google Classroom. Apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, nanti kalian bisa tanya di kolom komentar pada kelas kita. Sudah. Iya, Bu. Oke, jadi tepuknya itu seperti ini. Tepuk patuh aturan. Aku anak yang patuh aturan. Paham semua? Oke, kita coba ya. Tepuk aturan. Tepuk Aku anak yang patuh aturan. Nah, pembelajaran telah berakhir. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar. Semoga bermanfaat. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum menyelesaikan pembelajaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu analisis. Yang pertama, identifikasi dan analislah elemen-elemen kekuatan dan kelemahan dalam sesi microteaching Anda, termasuk strategi mengelola kelas dan interaksi dengan siswa. Di sini elemen kekuatan dalam mengelola kelas, saya menggunakan metode beragam seperti ceramah, tanya jawab, memberikan pertanyaan untuk siswa agar lebih aktif, serta menggunakan ice breaking agar tidak jenuh dalam menghadap layar HP. Menggunakan PPT dan juga gambar animasi untuk menarik perhatian siswa, sedangkan interaksi dengan siswa penuh semangat dan memperhatikan juga dalam menjawab pertanyaan yang saya berikan. Untuk kelemahan, dalam mengontrol kelas dan berinteraksi dengan siswa agak sulit karena terhalang berbagai jaringan atau sinyal yang buruk, seperti tampilan gambar anak yang macet. Selain itu, media pembelajaran seperti laptop yang saya gunakan sudah lancar suaranya. Namun, saat direkam, terdapat beberapa suara yang tidak jelas, tidak masuk, sehingga untuk memperjelas memakai tulisan. Untuk yang B, teori-teori psikologi dapat diterapkan dalam situasi pembelajaran untuk mendukung keberhasilan semua siswa. Di sini saya menggunakan teori behavioristik.
Memacu untuk anak lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan memberikan stimulus atau rangsangan berupa penguatan positif seperti pujian dan poin tambahan nilai untuk peserta didik selama sesi micro-teaching agar anak-anak lebih bersemangat dalam aktif. Poin C, terapkan umpan balik dari sesi micro-teaching sebelumnya dan jelaskan perubahan yang Anda lakukan dalam pendekatan atau teknik pembelajaran. Di sini umpan balik, pada sesi micro-teaching sebelumnya, anak-anak sudah paham dan aktif untuk menjawab dan menggunakan pendekatan kontekstual dengan melibatkan kegiatan sehari-hari agar mereka dapat menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari. Terdapat perubahan pendekatan yang saya lakukan yaitu pendekatan kooperatif. Apabila siswa merasa kesulitan dalam memahami tugas di Google Classroom, maka dapat berkelompok atau berdiskusi. Poin D yaitu evaluasilah aspek-aspek psikologis dan sosial dalam interaksi kelas selama sesi micro-teaching. Aspek-aspek psikologis terdiri dari emosi, pengetahuan, dan sosial. Pada sesi micro-teaching di sini peserta didik sudah paham terkait materi dapat diketahui ketika memberi pertanyaan. Peserta didik bisa menjawab dan tidak ada kesulitan. Peserta didik juga mengikuti pembelajaran dengan senang dan juga ceria dengan semangat penuh perhatian. Peserta didik di sini juga aktif dalam memberikan feedback. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.